Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, menjelang sahur kita ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Kita lanjutin cerita yang kemarin untuk kisah gua membangun angkringan koslet sampai sekarang ini menjelang 3 tahun setengah lebih teman-teman. 3 tahun setengah, hampir 3 tahun setengah lagi gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutin kemarin kan kalau nggak salah sampai baliknya pelanggan gue setelah gue membesarkan tempat lesehan atau membuat lesehan supaya pelanggan gue mempunyai tempat, dan gue pengen mempunyai banyak pelanggan ya teman-teman ya. Jadi setelah gue membesarkan tempat kan sepi tuh teman-teman ya, dan gue pengen cari tahu tuh solusinya gimana, kenapa nih sepi, masalahnya apa, salah gue apa. Jadi ternyata salah gue gini. Jadi alhamdulillah semua sudah kembali normal tuh teman-teman. Setelah kembali normal semua, nah di sini teman-teman bukan masalah teman-teman, ada keanehan aja teman-teman pokoknya. Jadi pelanggan-pelanggan lama gua yang berperan banget penting pada saat gua di tahun pertama ini, pokoknya di tahun pertama mau tuntas ini, itu dia hilang teman-teman. Pelanggan-pelanggan gua yang berperan, yang cukup membantu modal gua dengan jajan rutin setiap hari, itu orang-orang PT teman-teman, orang-orang Unilever Perskin itu selalu datang ke sini. Dia selalu menghabiskan makanan gua, membuat gua bisa belanja lagi, bisa nyetok lagi, alhamdulillah. Walaupun gua menekan daripada keuntungan, dapat penting stok dan besok aman, itu dia selalu bantu gua. Dia hilang teman-teman, hampir berapa langganan gua hilang, itu gua juga nggak tahu sebabnya apa ya. Gua rasa sih mungkin karena dia kecewa kali teman-temannya, karena ada pelanggan-pelanggan yang baru kan, namanya usaha selalu mendatangkan pelanggan-pelanggan baru. Penuh tempat, dia datang penuh tempat teman-teman. Satu hari dia datang penuh tempat, biasanya kan selalu ada tempat buat dia gitu kan. Gue juga selalu memberikan pelayanan terbaik yang gue bisa buat mereka, supaya mereka selalu nyaman datang ke sini teman-teman. Dia nggak ada tempat, jadi dia ada minta tikar untuk nongkrong di luar area daripada angkringan koslet teman-teman. Atau waktu itu udah jadi tuh ruko teman-teman, jadi tutupnya agak sore tuh ruko itu. Jadi dia di situ gelar tikar sama teman-temannya hampir sehari 2 hari begitu terus. Udah beberapa hari dia nggak datang teman-teman, sampai detik ini nih gue juga bingung. Gue tungguin karena kok dia nggak datang, sampai detik ini dia belum pernah datang lagi ke angkringan kosnya teman-teman. Padahal dia yang support buat angkringan gue di tahun pertama teman-teman. Ya gitulah, kadang ya hukum hidup silih berganti emang selalu ada teman-teman. Tapi jangan takut kita ditinggalkan, bukan ditinggalkan ya, jangan takut kehilangan orang, karena akan selalu ada penggantinya. Insya Allah itu akan lebih baik, karena orang yang telah membantu kita atau support usaha kita sebelumnya, mungkin itu kiriman Tuhan untuk kita teman-teman ya. Jadi kita selalu ada aja teman-teman, jangan takut untuk memulai usaha teman-teman. Selalu ada, pokoknya selalu ada pertolongan Tuhan saat kita dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan pusing. Selalu ada kiriman Tuhan dari manapun seginya, dalam bentuk orang yang kita kenal atau dari teman yang gak kita duga-duga dia datang untuk bantu kita teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi setelah ya tadi kan masalah pokoknya kejadian yang ya, pelanggan lah hilang, pelanggan yang lama pokoknya. Padahal pelanggan itu udah kayak temen, bisa bener-bener nggak datang lagi ke sini teman-teman ya. Jadi nah setelah itu habis itu parkiran teman-teman. Parkiran ya gimana teman-teman ya, pelanggan udah banyak kan, kebanyakan kan bawa motor gitu teman. Nggak ada parkiran gitu teman-teman, nggak ada parkiran. Dan itu bingung gue parkir mana gitu. Gue jadi izin tuh sama toko depan angkringan gue, izin, Pak ini saya nggak ada parkiran Pak, gimana kalau apabila ada pelanggan saya parkir di depan toko Bapak boleh nggak? Ya boleh, silakan. Alhamdulillah teman-teman ya, pertolongan Allah selalu ada. Parkiran gue kan cuma 5 atau hampir 7 motor lah ada, 7 motor 8 motor, itu juga harus ditempet-tempetin banget, takut lecet kan motornya. Jadi tapi nggak gue suruh juga tuh, itu orang kadang pelanggan-pelanggan gue itu yang datang selalu setia nemenin gue tuh langsung parkir aja di situ teman-teman. Dan alhamdulillah gue juga diizin. Dan gak lama juga ruko sebelah ruko itu bikin tuh ruko konter itu, tapi lebih langsung ditempatin lama, ada hampir setahun lah kosong. Nah itu lah manfaat tuh buat parkir gue, itu juga gue izin ya, Pak ini gimana Pak, itu parkirnya saya pakai boleh nggak Pak, karena apabila ada rusak soalnya kan saya perbaiki Pak. Jadi gitulah sepakatannya. Jadi udah pakai aja nggak apa-apa, ada boleh kosong ya kan. Lagian dia juga nggak membatasi atau
memportal parkiran itu, jadi welcome. Jadi siapa parkir di situ nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kita izin ya teman-teman ya, kita izin. Nah, udah tuh parkiran udah ada, orang makin bludak teman-teman. Kadang gimana ya, ada sebagian langganan gue yang lama kan masih pada datang juga, dan pelanggan yang baru datang yang mungkin rasa ingin tahu atau gimana, akhirnya rame mentok. Terus teman-teman tuh berbarengan datang, nggak ada tempat. Jadi wah, nggak ada tempat ya kan. Pokoknya ya kayak langganan gue yang lama itu yang udah hilang, dia gelar tiker, minta tiker di luar area daripada angkringan Koslet. Jadi ya Allah, gue jadi mikir, gue kok jadi gak enak gitu kan. Ini jadi ampar-amparan gitu teman-teman di mana-mana ya kan. Nah, menjelang nggak lama tuh teman-teman, udah hampir 1 tahun pokoknya begitu berjalan, mungkin adalah 3 bulan 2 bulan, gue dengan dana yang gue manfaatin daripada omset yang lumayan tadi itu, dananya gue simpen, gue tebok dari receh-recehan, pokoknya recehan apa sekalian keongguan gitu, recehan semua gitu, gue kumpulin nggak apa-apa. Itu berguna banget teman-teman. Gue berinisiatif untuk bikin outdoor teman-teman di samping daripada lesen itu, agak ke dalam biar ada parkiran dikit ya kan. Gue bikin outdoor lah, nggak apa-apa, yang penting ada lahan apabila orang bentrok datangnya gitu teman-teman. Dan gue bikin outdoor yang begini teman-teman ya. Ya begitu teman-teman outdoornya. Jadi di sebelah itu lah, sebelah kiri itu samping lesen dengan sebelah kanan pinggir jalan pas itu outdoor teman-teman. Ya, itu kenapa ada atapnya. Jadi gini kisahnya teman-teman ya. Jadi gue rencana bikin outdoor nih teman-teman. Gue bikin outdoor, gue dana segini gimana nih nyewa tukang kata gue. Nah pada saat itu gue nelfon teman gue namanya Irfan Sanusi, teman daripada sekolah SMK dulu. Nah, emang masih akrab sampai udah lulus juga, dia masih akrab sama gue, Irfan Sanusi. Dan dia emang bisa tuh teman-teman, namanya bangun-bangunan gitu, ngecor-ngecor atau gimana. Gue ngecor sama dia dengan dana yang ada juga. Namanya ngecor sama dia kan nggak bener-bener gratis teman-teman. Cuma rokok-rokok minum-minum, gue ngecor sama dia. Selesai tuh coran, udah selesai saya coran nih Pan, alhamdulillah makasih kata gue. Ini mau gini aja Pan, ya pengennya sih rencana gue mau bikin bangku Pan, tapi dananya kayaknya belum cukup kalau buat beli bangku kata dia. Lu punya dana berapa emang kata dia? Minim Pan, ya sekian lah kata gue gitu. Kata dia, ya udah yuk kita belanja, coba aja dulu kita belanja kayu. Kata gue kayu kan mahal Pan, kita belanja kayu palet kan jelek Pan, kita harus ngamplas. Tenang, alat ada gue semua. Ya emang kebetulan bapak dia tuh pemborong bangunan teman-teman, banyak alat bangunan lengkap, jadi buat amplas, marut semua ada. Besok pas hari itu juga gue belanja pakai motor teman-teman. Wah palet ratusan kalau misalnya gue bikin pakai motor, gue bawa, wah panggul pokoknya, panggul pakai motor. Wah pokoknya bener-bener top dah perjuangannya. Gimana ya, kita dengan modal yang ada pengen punya usaha, pengen punya bangku, pengen punya tempat luas, ya kita harus modal lah minim, ya kita harus bener-bener mandiri banget teman-teman. Jangan pengen bangku baru dibikin orang atau bangku langsung jadi dikirim ke sini enak begitu teman-teman. Ya bisa begitu, tapi kita harus berjuang dulu teman-teman. Nggak ada yang namanya sukses nggak ada perjuangan atau keringat kita sendiri, nggak ada teman-teman. Kita harus berkeringat dulu, kita harus berjuang dulu dan berkeringat dulu, berakit-rakit dulu biasanya, baru kita ya mungkin di tahun depan atau tahun depannya lagi atau 5 tahun kemudian baru kita tuh bisa mendatangkan bangku-bangku yang sudah dibikin orang baru-baru ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi gitu temen ya, gue beli palet Irfan, bikin juga Irfan tuh. Irfan juga support banget, pagi-pagi gue masih tidur datang aja ke sini bikin bangku, saking kayak usahanya aja gitu, pokoknya mantep Irfan tuh gitu. Bikin bangku, udah bangku jadi ya ini nih bangku jadi inilah. Mau musim hujan juga emang, ini kalau hujan gimana Pan ya nggak tahu. Udah ini mah kalau hujan ya bis bar gitu deh, baru gerimis udah bubar. Iya sih, ya udahlah yang penting udah jadi, kita udah alhamdulillah perjuangan kita nggak sia-sia, udah jadi kata gue gitu kan. Datanglah kakak pertama gue, Lia Anggrani, nanya ke gue mau bikin apa Pur? Bikin angkringan lagi. Wiset gila, gede amat angkringan tadi gitu. Kata gue iya nih,
Tapi ya gini bla, masih outdoor gitu, kalau kehujanan ya kehujanan. Iyalah nggak ada atap. Boleh nebeng nggak kata dia. Boleh. Nebeng apa? Boleh mau jual pecel di sini. Kebetulan musim panas nih, karena kan suaminya supir dump truck memuat tanah. Kalau panas kan nggak bisa jalan teman. Kalau hujan kan nggak bisa jalan, jadi suaminya lanjut di sini untuk jualan sementara selama musim hujan. Jadilah atap teman-teman, ada aja jalannya pertolongan Allah. Jadi selalu ada pertolongan Allah di usaha gue ini. Gue tuh usaha begini ya, semua kelancaran yang Allah berikan, bukan karena gimana ya. Mungkin kita juga sebagai manusia bisa berusaha dan bisa sabar, tapi di balik semua itu ada doa, dan dari doa itu Allah nolong kita. Insya Allah teman-teman jangan pernah bosan untuk berdoa demi impian dan cita-cita kita teman-teman. Jadi atap jadilah teman-teman. Setelah atap jadi nggak lama teman-teman ya, beberapa bulan aja hujan udahan teman-teman. Dan pada saat itu abang ipar kita maksudnya abang ipar gue udah bisa aktif lagi tuh untuk kerja menarik dump truck lagi gitu kan. Jadi tinggalin tuh usahanya, gerobaknya, teralis ayamnya udah nggak ada ngejalanin. Dari kakak gue kan kerja gitu kan, kerja pabrik gitu, udah lumayan juga ditinggalin, sayang juga. Jadi ditinggalin tuh, ini gimana tinggal nih nggak ada ngejalanin gitu kan, atapnya gimana gitu kan. Gue juga bingung nih atap gimana. Boleh ini gimana atap tinggalin, gue tanya gitu. Bayarin aja Pur. Aduh gak punya duit Pur. Makan lagi pasang surut juga tuh, musim hujan kan. Ada duit beli ya, udah cicil aja gimana Ki. Lama banget gue cicil, sampai sekarang belum lunas. Sama kakak jadi santai gitu ya. Tapi jangan dicontoh teman-teman kalau yang ini nih. Kakak gue belum lunas, teman-teman gue nyicil kadang gocap gitu ya. Jadi kagak lunas gitu, kadang nggak gue cicil, dia juga baik malah ngasih gua duit kakak gue. Udah tuh pas udah jadi menjelang sekitaran udah jalan nih, yang mau gue angkringan perluasan kedua tahun nih, gue ngeluasin ini yang sebelah kiri tadi, gambar tadi itu menjelang 2 tahun lebih, 1 tahun menjelang 2 tahun gitu teman-teman. Pokoknya 1 tahun ada target pembesaran gitu. Nah itu lama tuh gue, ada sekitar 2 bulan ngejalanin musim hujan, pasang surut. Ada lagi baik teman-teman, apa tuh calon mertua gue nelfon, kapan nikahin anak saya apa gimana gitu. Gue suruh main lah, pokoknya intinya suruh main, berkomitmen atau gimana gitu. Kontekan dah istri gue, emang kapan mau dinikahin. Padahal gue gak punya duit tuh, gak punya duit gue, kapan mau dinikahin emang. Laki harus gitu teman-teman, jangan bilang belum siap, belum punya duit. Kalau bisa tanya langsung, kapan mau nikah emang. Itu aja teman-teman, kita niat baik mah gak apa-apa, nekat dan berani gitu. Gue juga bingung gitu, dulu gue mau gitu, kenapa begini. Tahun depan aja, tapi Desember atau Januari itu kalau nggak salah, Agustus tuh udah mau hampir 2 tahun lah pokoknya kan gue bangun usaha. Agustus tuh udah mau, ternyata dia mau malah nggak lama kemudian gue datang orang tuanya. Singkat cerita pokoknya gue nikah Desember teman-teman. Desember nikah akad aja tuh teman-teman, resepsinya baru kemarin tuh Desember tuh nih gue nikah. Kamu lucu juga, gue jadi cerita kesini nih teman-teman ya. Pokoknya ya ada aja lah jalannya teman-teman, walaupun gimana juga gue usaha bisa nikah. Dari mana gue udah nikah tuh teman-teman, gue jual tuh motor kan, gue tabungan dikit-dikit, gue masih ada dagang berapa bulan, gue tabung dikit-dikit. Alhamdulillah semua terhandle ya, dari bantuan kakak gue juga terhandle semua. Apa gue jadi cerita kesini jadi merasa gak enak nih teman-teman ya. Handle gue nikah, setelah nikah gue masih masak teman-teman, masih ibu gue masak, sama kakak gue masak kan, sama adek gue masak bantuin. Setelah beberapa bulan gue nikah, mereka udah mulai mendidik gue nih supaya gue bisa mulai
jadi pemimpin yang sesungguhnya. Biasanya mah gue kan udah punya istri, harus bisa nih lo real, lo harus jalanin sendiri. Nah disitulah dua PR gue teman-teman ya, dua PR gue itu jadi belajar menjadi istri, belajar menjadi suami dan pemimpin, dan juga belajar berdikari, benar-benar berdikari, berdiri di atas kaki sendiri menjalani usaha ini. Dan emang selama itu kan gue juga tahu, lihat bumbunya ibu gue masak berapa lama gitu, gue jadi sekali masak langsung bisa, langsung enak gitu. Jadi tinggal menjalani proses perebusan, berapa waktunya diangkat ya langsung enak, alhamdulillah. Sedikit tanya sama ibu, kakak, adik, bisa tuh teman-teman, bisa. Nah dari situ lah gue udah mulai masak sendiri. Istri gue kadang bantu-bantu, istri gue belum terlalu paham berperan dari usaha ini. Lama-lama gue akhirnya bisa sendiri. Jahe juga tadinya biang gue karena geprek, karena gue supaya bagaimana caranya masak bisa lebih cepet tanpa bikin biang jahe dulu. Malah kan ribet karena waktu kan, gue juga belum biasa menjalani sendiri. Jadi gimana caranya nih supaya pada saat waktunya buka masak selesai. Nah kita disitulah teman-teman, pada saat keadaan seperti itu jangan pernah kita lemah gimana. Itulah pada saat itulah kita berpikir teman-teman, nggak apa berpikir keras sampai badan lu kurus, sampai pikiran lu baru terlelah tidur, nggak apa-apa berpikir, tapi ingat teman-teman, pikiran kita atau akal kita itu ada batasnya teman-teman. Setelah berpikir capek lelah, mintalah petunjuk kepada yang maha pemberi jalan ya teman-teman. Gitu teman-teman, jangan pernah lu mengandalkan diri lu sendiri teman-teman. Di balik kita hablum minanas, kita juga ada hablum minallah, yang wajib banget kita meminta petunjuk daripada jalan di dunia ini teman-teman ya. Udah nggak terasa lagi ya teman-teman, gue udah ngomong banyak juga. Hanya di tahun kedua ya begitu teman-teman ya perjalanannya, sampai berjalan ke tahun kedua gue sampai nikah, dan alhamdulillah bisa mencukupi anak istri. Ya kekurangan atau gimana itu wajar teman-teman, namanya hidup. Kalau kita pengen lebih baik sih ya, apalagi usaha kita ya baru 2 tahun masih memproses. Kalau udah sampai 20 tahun lah itu mungkin udah jos ya teman-teman. Mudah-mudahan semua kita bisa ditangguhkan teman-teman, bisa menjalankan usaha kita, bisa memproses usaha kita teman-teman. Oke teman-teman, ini cukup di tahun kedua aja teman-teman sesi ini. Mungkin kita lanjut lagi ke session berikutnya, session ketiganya, karena terlalu panjang teman-teman kalau kita lanjutin lagi sampai ke pembangunan yang ketiga. Ini pembangunan ketiga lebih seru lagi teman-teman ceritanya, pokoknya gokil teman-teman. Ini gue bener-bener modal nekat dari modal yang ada. Ini banyak yang dikorbankan teman-teman, pokoknya di season ketiga itu lumayan banyak yang dikorbankan. Gue juga nggak tahu kenapa bisa begitu, tapi nggak apa-apa, daripada tidak berjalan, daripada tidak berjalan. Dan jangan pernah berpikir tidak ada jalan untuk menyelesaikan keputusan yang kita ambil, walaupun keputusan itu emang cukup beresiko tuh. Jadi alhamdulillah sih udah di tahun ketiga gue pembesaran ini, alhamdulillah keputusan yang gue ambil beresiko itu alhamdulillah ada jalan, dan sampai sekarang tidak ada dirugikan. Gue nggak dirugikan, orang lain juga yang bersangkutan dan dirugikan. Oke, ceritanya ntar kita lanjut aja di season ketiga teman-teman. Ini udah banyak yang bangunin sahur untuk kita beribadah sahur. Oke, selamat menjalankan sahur teman-teman, selamat berpuasa. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.